Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da khatamul anbiya wal mursalin amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Masjid Tauhid Kota Padang Panjang, kita bersyukur kembali dihidupkan oleh Allah dan besar harapan kita dapat menyelesaikan puasa hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam sepotong ayat Allah memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah olehmu, berjalanlah kamu di bumi, kiri dan kanan kamu lihat, dan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh para ahli tafsir, ayat ini dipakai sebagai suatu bentuk yang memotivasi kita membaca sejarah. Dalam sunnahnya Rasul Muhammad SAW itu jelas diterangkan bahwa at-tarikh abaul ulum, sejarah itu adalah bapak dan nenek moyangnya ilmu. Nah, ini diadopsi oleh orang kita dan orang tua kita merakit satu kalimat dalam falsafah adat, baguru kanan sudah, mabiat tua kanan manang. Itu artinya belajar kepada pengalaman, belajar kepada sejarah. Kalau para ahli sejarah itu menyebutkan the history is the big teacher. Sejarah itu adalah guru besar. Nah, ini setidaknya ada dua yang menjadi dasar. Pertama, sejarah itu sesuatu yang telah terjadi dan itu bisa diamati, ditelusuri. Kemudian dari hasil pengamatan dan penelusuran tadi akan ada ibrah, akan ada pelajaran-pelajaran yang senantiasa bisa kita lakukan atau kita jadikan sebagai pedoman untuk menempuh masa hidup yang akan datang. Mungkin sentiang tinggal membilai, mungkin kurang tinggal menambah. Dan itulah pentingnya membaca sejarah. Orang mukmin tidak akan mau jatuh ke dalam lubang dua kali. Kalau hari ini dia lewat sana jatuh lubang, pasti besok dia akan lewat di situ lagi. Itu juga dinamakan dengan belajar kepada sejarah. Kemudian yang kedua, sejarah itu adalah sesuatu yang jujur. Dia berkata apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Lain halnya kalau kita belajar kepada seseorang, kadangkala sangat sulit untuk lepas dari kepentingan. Sehingga sejarah yang sama diungkapkan oleh orang yang berbeda, kadangkala narasi dan wujud pada sejarah itu berbeda pula. Karena ada kepentingan-kepentingan, apalagi kalau sudah mengarah pada kepentingan politis, itu sudah Masya Allah itu. Nah, kalau kita belajar kepada sejarah sendiri, kita melihat fakta-fakta yang ada, niscaya kita akan mendapat pelajaran. Bapak Ibu hadirin, maka pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan satu fakta sejarah yang barangkali sangat berguna dan bermanfaat bagi kita. Ini terjadi tepatnya pada tahun yang kedua Hijrah. Pada saat puasa ini pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini disebut dengan Perang Badar. Umat Islam menganggap Perang Badar itu adalah peristiwa yang amat besar dan mengandung pelajaran yang bukan main di dalam.
Ini adalah perang yang besar pertama kali terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru 2 tahun. Nah, secara pendek dapat kita ungkapkan pada subuh ini, setelah Nabi kita Muhammad SAW bareng dengan para sahabat setia pindah ke Madinah, itu permusuhan antara penduduk Madinah dengan Makkah tidak pernah berujung. Karena orang Mekah mendapat informasi bahwa Nabi itu makin manis hidupnya di Madinah. Dan kita tahu bahwa ketika Nabi sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Sebenarnya penginjakan kaki Nabi pertama di Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Itu orang Madinah menyambut dengan sangat antusias. Dengan sangat antusias sekali, penuh dengan suka. Ya Nabi salamu alaik. Itu lagunya, nyanyinya penduduk Madinah menyebut Nabi. Biasanya sesuatu yang disambut dengan nyanyi pasti mengembirakan. Tapi kalau disambut dengan air mata, waduh, itu sesuatu yang menyedihkan. Kan begitu. Akhirnya dari hari ke hari penduduk Madinah itu mungkin banyak yang menjadi pengikut Rasulullah alias masuk Islam. Dan ini menambah kebencian orang-orang kafir yang masih tinggal di Mekah. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Penduduk Madinah yang kesasar ke Mekah, tidak ada yang balik. Yang kesasar ke Mekah, tidak ada yang balik. Hanya tinggal nama. Sianula dibunuh oleh Patang, Sianula dicancang oleh Patang. Nah, oleh karena berkali-kali terjadi, maka kebencian penduduk Madinah walaupun sesuku tapi akidah sudah berbeda, bertambah pula kepada penduduk Mekah yang masih kafir. Akhirnya timbul niat bagi penduduk Madinah yang sudah bersyahadat ini tidak bisa dibiarkan karena agama Allah dihina. Terjadilah diskusi-diskusi atau lobby-lobby. Nah, ini kalau lobby-lobby, diskusi-diskusi itu berbahaya, bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Maka beberapa saat sebelum terjadi perang Badar ini ada peristiwa yang mendahului beberapa perang-perang kecil. Oleh karena hanya antar beberapa orang, antar beberapa suku, tidak disebut perang, tapi sebenarnya embrio perang. Satu kali rombongan pedagang kafir Quraisy Mekah dari Syam melewati Madinah dihadang oleh kaum muslimin. Dan itu juga kode dari Rasulullah. Karena Nabi tahu betul kalau ini dibiarkan ini akan bisa menambah kekuatan orang Mekah, atau dengan kata lain menambah kekuatan kafir. Iring-iringan itu ada 1000 onta. Coba bayangkan, 1000 onta. Dan onta itu ada yang menunggangi dan ada yang dibawa. Sehingga dalam sejarah tercatat sedemikian rupa ada 1000 onta tunggangan dan 500.000 dirham. Harga nilai harta yang dibawa oleh mereka. Dihadang oleh muslimin Madinah dan porak-poranda. Hampir seluruhnya bisa disita. Ini membuat kebencian yang bukan main penduduk kafir Quraisy Mekah kepada orang-orang Madinah, yang pada akhirnya membuahkan suatu perang yang disebut dengan perang Badar. Nah, Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dihormati, mereka tidak pernah beritahu bahwa kami akan menyerang. Terjadilah penyerangan sengit antara penduduk Mekah yang masih kafir yang berjumlah 1000 orang, sementara kaum muslimin Madinah tidak siap. Dengan secepat kilat pasukan dikumpulkan, hanya terkumpul 313 orang. 313 orang melawan 1000 orang. Sungguh perlawanan yang tidak seimbang. Perang itu hanya berlangsung selama 2 jam. Jadi tidak 2 hari, tidak 2 minggu, hanya 2 jam. Tetapi perang yang selama 2 jam itu membawa korban 14 orang dari pihak yang 313 kaum muslimin dan 70 orang dari yang 1000 orang. Dan di dalamnya ada Abu Jahal yang meninggal. Pasukan yang tersisa dari kafir Quraisy
dihadang terus dan porak-poranda, dan mereka terbirit-birit kembali surut ke Mekah. Secara umum perang ini dimenangkan oleh pasukan kecil kaum muslimin 313, yang 14 orang telah gugur. Angok pun Delo Angok menandakan Karajola selesai, dan alhamdulillah berujung manis, kita memperoleh kemenangan. Pasukan terbirit-birit kembali ke Mekah. Nah, yang menjadi catatan pagi ini bukan masalah perangnya. Di dalam kerumunan atau elo angok karanudek lah maraso manang dan tenang tadi, ya semua mereka merasa lega begitu, karena perang dalam keadaan berpuasa. Ya dah. Sedangkan mengecek bas biasa saja dalam keadaan puasa kah aja titil yang ngecek dan puasa lebih tua. Apalagi dalam keadaan berperang. Itu banyak dalam keadaan berperang. Awi nak ditahan, lapan nak ditahan, musuh nak dikajar, panah nak dimainkan, tuga yang akan ditunggang. Ini musuh 1000 orang pula, kita hanya ratusan, 313. Makanya kaum muslimin waktu itu mengucapkan alhamdulillah. Datang Rasulullah mengambil tempat posisi yang strategis dan berpidato. Pidato Nabi inilah yang sakitnya di sini. Tapi ada mengandung pelajaran. Ya ma'syarus sahabah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Walakin, wahai para sahabat semua, kita mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihadun nafs hawahu. Kita baru saja kembali daripada perang kecil, dan setelah ini akan menghadapi perang besar. Tacangang sahabat. Perang yang sudah seperti ini kecamuknya dibilang perang kecil. Beberapa petinggi sahabat dalam 14 orang itu sudah gugur, perang kecil. Madinah sudah merah oleh darah, perang kecil. Memang ada sih beberapa harta rampasan yang dikumpulkan, tapi itu tidak akan berarti apa-apa dibanding dengan 14 orang sahabat. Mayoritas 14 itu adalah petinggi-petinggi sahabat, maka rampasan tidak akan ada arti. Tapi Nabi bilang perang kecil. Nah, ternyata di sini nampak politikus ulung Nabi dalam membangun sebuah komunitas masyarakat. Bagaimana ia menjadikan li'a'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah itu di atas segalanya. Di dalam ungkapan Nabi itu termaktub atau tersembunyi, kerjaan belum selesai, perjalanan masih jauh, dan masih banyak yang harus dibenahi dan dikerjakan. Itu yang pertama, tersembunyi dalam ungkapan Nabi. Yang kedua, ungkapan tersembunyi dalam ungkapan Nabi itu adalah perang bukan tujuan. Perang hanyalah strategi dan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan sejati adalah li'a'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, menjadikan orang-orang kafir itu menjadi orang yang bertauhid, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu sesungguhnya menjadi tujuan hakiki. Maka Nabi tidak ingin mereka merasa gembira, gerah, merasa sudah menang sampai di perang itu saja. Padahal kerjaan masih panjang. Sehingga ada para sahabat waktu yang tunjuk tangan Rasul. Saya bertanya, sudah begini kenapa kau masih bilang perang kecil? Mungkin kok tumbuh di awal ke situ aja tibanya. Kau buku entah tu buku tadi tidak wah, aketek parang kau bilang. Kenapa Rasul? Maka Rasul berikan penjelasan. Saya mengatakan ini perang kecil karena perang besar itu ada. Midanukumul awwalu, medan perang kamu yang terbesar itu adalah jihadun nafs ahwahu, berperangnya seseorang melawan dirinya. Yang saya maksud ibadah puasa yang sedang kita kerjakan ini. Itu yang saya maksud. Kalian tahu, sebenarnya kalian sudah mempraktekkan, hanya aku memperingatkan. Jangan sampai di sini
perjuangan kita belum berakhir. Saya hampir menyaksikan dalam wajah-wajah kalian seolah-olah segalanya sudah selesai. Kalian tahu enggak bahwa setelah ini masih banyak kerjaan kita? Nah, kita tahu dalam sejarah ada perang balasan orang kafir Quraisy setelah itu perang Uhud. Ini adalah merupakan ujung-ujung yang penyebabnya perang Badar itu. Nah, Nabi mengatakan, kalian harus tahu, kalian sudah mempraktekkan perang terbesar itu sesungguhnya adalah medan kumul awalu anfusukum, medan perang di dalam menghadapi dirimu sendiri. In qadartum, jika kamu menang di dalam menghadapi dirimu, kuntum ala ghairaha aqdar, berarti kamu bisa menang terhadap sekalian peperangan. Wa in hazaltum, tapi bila kamu kalah menghadapi dirimu, berarti kamu bisa kalah menghadapi sekalian peperangan. Ini yang saya maksud. Abu Takulai, para sahabat-sahabat yang menyaksikan pidato Nabi baru Takulai. Oh begitu. Jadi kita merasakan juga Bapak Ibu, sebenarnya yang paling rumit itu adalah perlawanan atau melawan musuh, di mana musuh itu dalam diri kita. Musuh yang tidak kelihatan. Dikatakan dalam kain selimut, enggak pula. Kalau musuh dalam kain selimut, itu nampak tuh. Kalau laga lain gereseh-gereseh kawan, dipuji-dipujinya, awas itu. Jangan awak kalau beko pisau main, padang main. Sekarang yang menjadi musuh itu adalah diri kita sendiri. Kalau menang, yang menang kita. Kalau kalah, yang kalah kita. Nah, barangnya di situ. Nah, bagaimana caranya? Untung saja kalian semuanya, wahai para sahabatku yang 313 orang, adalah sahabat-sahabatku tercinta, di mana kalian sudah bisa mengalahkan diri kalian sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada dalam sebuah hadis yang cukup panjang, itu ada 9 dosa besar. Saya akan sebutkan 2 saja, syirik dan lari dalam perang. Itu sama dosanya. Syirik dosa besar. Al-isyriku billah, syirik kepada Allah. Tapi ada satu lagi, lari dalam perang juga dosa besar. Ini terjadi waktu perang Uhud. Setelah itu lari dalam perang, ciui tapi takut sebelum perang. Yang dikembangkan oleh mereka yang ciut ini, kopi matinya orang banyak awas keteknya. Akhirnya beberapa orang teman terbawa. Namun terus mati, anak ketek-ketek kan kejadian. Dia sudah kalah sebelum bertanding. Ini orang yang tak mampu memerangi diri sendiri. Lalu dicoba, lah kalah. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya kesuksesan sejati itu akan diperoleh di atas dasar bisa mengalahkan diri sendiri dulu. Ini bisa dikembangkan untuk yang lain-lain. Memang yang paling parah itu melawan diri sendiri. Jihadun nafs hawahu, berperangnya seseorang melawan dirinya. Awak mangko banyak mati konyol, makasih tak sampai tujuan tak tercapai. Kalau kecek sehari-hari masaji na dibuat rupanya gereja dan tubuh, itu kan disebabkan oleh kalah melawan diri. Kata-katanya ada, mana tahan kan gitu. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Allah meletakkan ke dalam diri kita itu kecenderungan syahwat, itu manusiawi. Kita terperangah melihat rumah orang rancak, manusiawi. Naik tangan orang kata gak rancak, jam tangannya tersirok darah, manusiawi. Celiak enggak rancak gitu. Ya. Tersirok darah itu biasa. Nggak sembarang kau cincin kau di kau jiposan tahu na cincin kau. Nggak kawin-kawin, nggak cawe-cawe itu manusiawi. Cali orang bakilik manusiawi. Orang baru datang, nyapa jauh, tak cali atau manusiawi. Memang harus begitu kita di dalam hidup. Tersinta nanya wak jago lalu mencari alabia pada waktu. Itu manusiawi. Begitu Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi kalau lama rasul saya barang tu ke waktu perlu dibawa ke rumah sakit tu.
Saya kalau nak menyakit dia tapi ya lah awak karai kau. Tolak kan eleh. Memang harus tahu kali awak mencari anak labi itu. Ya anak si anu lawi sudah anak awak lolek. Mandi di mana salah anak awak. Orang sudah begini, dia masih begini. Di mana salahnya? Memang harus tersentak dia itu. Jadi benar kalau kelebihan-kelebihan yang ada pada teman-teman kita, ya khusus tidak apa-apa, ansih dalam kehidupan dunia, itu tidak ada masalah. Ada tercinta awak jadikan penglihatan dan pendengaran, penyaksian kehidupan sehari-hari yang lebih dari awak itu sebagai satu alat untuk memotivasi agar kita rajin dan mencari peluang-peluang pula is the best. Itu rancak. Tapi kalau hanyang saja bentuk kucing lama buah mancik kamu kehendaknya tangkapnya ini itu masuk terus. Yang masuk terus. Cuman masalahnya kaifiahnya kan seperti itu. Ini nanya. Caranya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ada orang menempuh jalan cebadak tapi lasuang. Asa telata basan tuang cenderung menghalalkan segala cara. Kan seperti itu. Rumah orang rancak, rumah awak buruk. Bas supaya dapat lu rumah rancak, ditempuh segala jalan, tak mempedulikan halal haram. Itu salah. Akan sebuah itu tentu bayang-bayang diukur sepanjang badan. Tapi ada orang yang terperosot tidak mengukur bayang-bayang sepanjang badan. Akibatnya apa? Wah nak sama aja orang. Angoklah angok-angok. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai dari sapi abu sampai ke pariuk bakari di sadonya. Tidak masuk dia itu. Akhirnya 2 bulan lancar, 3 bulan lancar, sampai bulan lancar, bulan kali mau hilang tamaraju boleh. Centang perenang sadonya. Ada yang begitu. Padahal kita wajib mau ke bayang-bayang sepanjang badan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ajaran. Awak adalah memikul beban nang sakata lo awak memikul 10.000 kanyang 15.000 bisa jo 25 sekali duduk lalu jo bisa jo 100.000 sekali duduk lalu dek jo adonan 250.000 sekali duduk selesai adi mawak tagak. Kalau anggaran 15.000 sekali duduk jadi coba oleh 50 sekali duduk kan kanyang jo wah jo tempe malah kanyang jo baru aku lah jaleh anggaran tanah gue cuma 15.000 baju bolo 50.000 makan sekali 3 hari mengango. Sana salah. Itu ukur enggak tuh. Nah bapak dan ibu kadang mengungkapkannya gampang, tapi mempraktekkannya is very difficult. Itu kecil Pak John tuh tawalik dulu tuh sangat sulit, kan ya itu. Ini terus terang bapak dan ibu hadirin sekalian. Kami yang buya-buya ini terus terang saja ini, buya-buya dan ustad-ustad. Tidak perlu dihandokkan. Setelah ngaji ini kan ada yang disalihkan ini. Pak Syarial ya, acak tuh taruh apa Syarial. Itu kalau isinya agak gede, senang hati kita itu. Senang hati. Walaupun kita berusaha, berapapun durian itu jatuh, ketek gadang, harus ikhlas. Tapi tidak bisa dulu tuh kan kalau nggak gadang durian tuh, gadang hati. Nah coba kalau tidak ada kendali, sanang pasti cilik lah sakikonya. Itu jadinya. Jadi tiangnya di awak. Tak kena ada jitu apa itu apa sana. Memang model tuh itu manusiawi. Cuman bagaimana cara merealisasikannya kaifiah tadi. Makanya dikatakan orang yang lahir sebagai pemenang di dalam perang dahsyat ini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Di situ masuk barang tadi, jihad yang paling besar itu melawan diri sendiri. Maka banyak orang nantanya karena deknya dikalahkan dari dirinya. Serupa itu. Masuklah itu ke dalam. Umpamanya ibu-ibu masakan memasang baju pukul 8 setengah 2 baru selesai. Sudah dipasang kode, dipasang baju, alhamdulillah tumbuh tiba di jilbab ndak don serupa, buka balik. Abang biarlah nan oren. Ada jilbab oren, ada baju oren, kiro nyonan orok tak perlu ada nan oren, buka lo balik. Pindah nang hitam, jilbab hitam, baju hitam, kode hitam lah. Kiro terompa nak lo ndak, buka lo balik.
Pas tiba di hijau taruang, alhamdulillah. Jilbab ada hijau taruang, baju ada hijau taruang, kode ada hijau taruang. Ada bela letik-letik gang marah ke hijau taruang. Pas kawan rangke, terompa nak lu ado. Ngeci anak, ma, jangan buka je ma, terompa etek kali ado na hijau taruang. Aja pergi belah, pinjam terompa etek kau dulu. Etek kau kakinya yak etek pada awak. Tapi baalah awak kau kawan lah, capek lah, abah sorongan. Dek kaki wak gadang, terompa gak ketek, pas dia ke gerbang, putih los abang. Kan itu. Bang kau sampai terjadi bantu itu, ada sebuah atau sesuatu di dalam diri yang tak mampu memerangi. Apa adanya. Kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, itu fakta di tengah-tengah kehidupan. Baik ibu, bapak-bapak juga ada yang kena seperti itu. Makanya tidak salah. Raja'na min jihadil asghar, kita baru saja kembali daripada perang kecil ila jihadil akbar, dan kita akan berangkat menempuh perang besar. Apa itu? Jihadun nafs hawahu, berperangnya seseorang melawan dirinya. Jadi benar ungkapan Nabi. Jadi ini masalahnya sunnah tadi malam kan, ungkapan Nabi, kalau kamu berhasil mengalahkan dirimu, berarti kamu sudah punya modal dapat mengalahkan seluruh perang. Tapi kalau kamu kalah terhadap dirimu, kamu juga punya modal kalah untuk seluruh peperangan. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dirimu hendaklah kamu perhatikan. Banyaklah istilah-istilah di dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, berpuasa itu melatih mengalahkan diri. Berpuasa itu melatih mengalahkan diri. Tadi sudah saya katakan, zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril qantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Manusia itu di dalam hidup dihiasi, artinya ada kecenderungan syahwatnya, senang kepada wanita. Nah kalau wanita tentu kepada laki-laki, kepada anak-anak, kepada harta yang melimpah ruah dari emas dan perak, kepada kuda-kuda pilihan kendaraan, maksudnya kepada sawah ladang. Cenderung kita punya harta yang banyak, itu cenderung ada kesenangan. Bahkan al-an'am, memelihara ternak, memelihara. Kadang-kadang burung murai nyetu kace avanza. Ada kesenangan tersendiri. Kan seperti itu. Itu oto-oto kadang oto kadang tuh itu ada nang sama aja pajero balingnya tuh. Nong ya seorangnya muatannya retenya. Tapi ada kesenangan tersendiri bila miliki itu. Itu zuinalina sahabus syahwat. Nah, Allah menutup zalika mataul hayati dunia. Onda gadang ada tuh banyak rumah mangkile. Itu nya kehidupan dunia. Kalau nyawamu sudah berpisah dengan badan, semua itu tak akan ada gunanya. Selamat tinggal tuh gadang, selamat tinggal Honda Trail, selamat tinggal dunia dengan keindahannya. Aku pergi dan aku tak akan kembali. Kan seperti itu. Ditutup di Allah ayat itu. Jadi artinya siapa yang bisa keluar sebagai pemenang? Yang mengendalikan syahwat ini. Oleh karena begitu penting mengendalikan syahwat nafsu ini, Allah sampai turun tangan menyediakan sebulan di dalam 1 tahun untuk latihan haji. Namanya bulan Ramadan. Itu kan menandakan pentingnya itu. Jadi oleh karenanya kita bersyukur sebagai umat Islam ada sarana untuk melatih ini. Sehingga awak tidak terkecoh, awak tidak tertipu. Kan seperti itu. Bapak dan Ibu, tidak pun kita mampu untuk samo je orang, tapi de awak menyelinok tasingko matua menceli orang lebih. Kadang kalau tidak ada kendali dalam hati, alah itulah fangga alo. Itu tidak juga boleh itu. Itu kan oleh karena nafsu tidak terkendali juga itu. Mulai tidak bersapunya. Bah kepen tidak menumpang kami tidak ambo kudian baik, bukan masalah kudian atau rancak pada tua kan tidak rancak. Nak rancak tu. Ma ba ko ndak datang tama tapi etek itu lagi. Etek hari ma datang lah sebulan mana dok situ pada tiap hari ma kat sultan. Disasaknya dia anak tari. Rupanya anaknya lebih sudah awak lu. Salahnya mangkonya dihukum je itu. Kan berbahaya tu. Malah bersyukurlah di lawi sudah usia ni ba anak berjasa capek kena selesai kuliahnya. Anak ambo si tahan kali baca ada kiat-kiat kan bagus itu, tapi tidak datang lagi.
Ke rumah lah, badan kurang siap, bukan kurang siap, nak lu sudah nak walun. Nah, itu masalahnya. Itu kan tak bagus itu. Menghukum seseorang bukan karena kesalahannya. Nauzubillah min zalik. Itu namanya hasad. Iyakumul hasad. Innal hasada yakulul hasanat kaman nar yakulul hatab. Haus jauhi olehmu dengki, karena dengki itu akan memakan seluruh kebaikan seperti api memakan kayu api. Sembahyang jelah, puasa jelah, zakat jelah, sedekah jelah, enggak dua arti. Karena menghukum orang yang enggak bersalah. Alhamdulillah. Oh boto orang salah, juga mulai bisu bisa numpang lah. Habis itu taknya. Mulai bisu tak ada sapole, bukan begitu. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dilatih nafsu tadi. Disitulah inti ibadah puasa. Dan ini memang berat Bapak dan Ibu sekalian, tapi yakinlah dengan berpuasa sepenuh hati, ikhlas, betul-betul menurut sunnah, insya Allah puasa ini akan bisa berhasil dengan benar. Niat yang benar, ikhlas, bagian tadi, dan insya Allah bukan tadi ikhlas, betul itu. Ikhlas lillahi ta'ala, kita akan berbuah manis, mendapatkan satu diri yang mampu kita kendalikan. Adil Bapak dan Ibu. Jadi kakoret taji membalik sarai. Tiba dari situ kita berhenti. Karena kajian selesai, maka kita harus berhenti. Dan hari lah 6:30 kurang sekitar. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.